apabila masa lalu kita belum baik, lalu kita ingin coba mendekatkan diri menjadi lebih baik. Kadang-kadang godaannya banyak, Habib. Antum sok suci. So suci Masya gitu Allah. ya. Memang ini batas suci. Iya. Sok suci gitu ya. Jadi bagaimana Habib kira-kira kita menyikapi hal tersebut? Fadal. Mungkin boleh Habib Muhammad. Nah, balik dulu. Jadi sebenarnya di dalam berdakwah, ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu melihat siapa yang ngajak. Itu ada perkataan pepatah yang mengatakan unzur magol wala tanzur mangol. Lihat apa omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Selama omongannya bermanfaat, ambil. Selama omongannya bermanfaat, ada faedah, siapapun yang ngomong kita ambil. Jangan kita lihat, oh ini yang ngomong orang yang nggak benar, orang yang kita nggak suka, terus kita tinggalkan. Atau sebaliknya, ini orang yang kita suka, apa aja yang kita suka, apa aja yang kita dengar kita ambil. Enggak, tapi ambil yang baik. Khudz ma sofa wada'il kadar, kata Imam Haddad. Ambil yang baik, jauhin dan tinggalin yang jelek. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita tinggalkan. Itu Allah juga di dalam Al-Quran menyatakan, Fabashir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berikan kabar gembira terhadap hamba-hamba yang mendengarkan perkataan, dengar sebenar-benarnya, terus mereka setelah mendengarkan perkataan yang mereka ambil, yang mereka ikuti adalah yang terbaik. Yang terbaik yang mereka ikuti. Jadi sebenarnya kita ini, kalau kita yang diajak, kita lihat yang ngomong siapa? Yang ngomong orang alim atau bukan orang alim, kita lihat omongannya benar apa salah. Kalau ajakannya kepada kebaikan, ajakannya kepada sesuatu yang indah, yang mulia, kita ikutin. Atau kalau kita yang ngajak orang, kita dibilang sok suci, sok mulia, jangan jadikan omongan dia membuat kita berhenti dari dakwah. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad menyatakan bahwasanya setiap orang yang punya ilmu, kalau dia amalkan ilmunya, dia punya dua kewajiban. Orang yang berilmu punya dua kewajiban. Yang pertama, dia amalkan ilmunya. Yang kedua, dia sampaikan ilmunya ke orang-orang. Kalau karena dia, oh saya aja nggak mengamalkan, kalau gitu saya juga nggak mau dakwah. Saya nggak mau ngajak orang kepada kebaikan. Sekarang dia menjatuhkan dua kewajiban. Tapi kalau dia cuma mengamalkan, terus dia nggak sampaikan, dia melakukan satu kewajiban. Dan kalau dia menyampaikan, tapi dia nggak amalin, dibilang, oh ente sok suci, ente ngajak orang sholat sunnah aja kagak. Nggak apa-apa. Paling enggak kita sudah mengamalkan satu kebaikan. Satu kewajiban, yaitu menyampaikan kepada orang. Dan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk 3 tujuan mulia ini. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka satu utusan dari mereka, dari manusia-manusia juga Allah berikan utusan. Seorang rasul, seorang utusan, seorang nabi. Yang mana tugasnya apa? Tugas beliau, tujuan beliau ada 3 hal. Membacakan ayat-ayat Allah atau mengkaji ilmu. Lalu wa yuzakkihim, Rasulullah menyucikan kita dengan apa? Mengajarkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, mengamalkan ilmu secara zahir dan juga secara batin. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan juga hikmah. Artinya ilmu, amal dan juga dakwah ilallah. Ini adalah sesuatu yang Rasulullah diutus kepada kita untuk 3 hal tersebut. Dan kita kalau Allah berikan taufik, Allah berikan ilmu, walaupun cuma sedikit, yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Dari apa yang kita dengar, hafalkan yang terbaik. Dari apa yang kita hafal, sampaikan yang terbaik. Sehingga nggak kita sampaikan kepada seseorang, melainkan yang terbaik daripada yang terbaik. Syukron, Masya Allah Habib ya. Yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi ini jangan disalah maknai ya. Ke masjid ambil yang baik, itu sendal-sendal yang bagus sudah hilang. Itu kan lebih baik ya? Iya, ini lebih bagus nih kayaknya. Tiba-tiba Masya Allah. Sendal anak aman nggak? Sendal aman. Padahal kalau antum perspektifnya seperti apa? Sedikit, padahal. Khalas tadi sudah dijelaskan oleh Habib Muhammad. Tiada lain adalah bagaimana cara kita menanggapinya. Dan termasuk saya sendiri, saya bisa dibilang berada di tempat yang memang bukan seperti biasanya berdakwah seperti ini. Kebetulan saya sering membuat dan juga melaksanakan karya. Iya. Kalau bisa antum tahu, salah satunya juga
Saya memainkan satu peran Raden Kian Santang. Kian Santang ya. Iya betul. Yang Ini beliau juga terbang-terbang itu. ini beliau kian jauh nih. Masya Allah. Wow, Masya Allah Fadil. Ya memang daripada lokasi syuting, tempat syuting itu kan bisa dikatakan ya orang-orang lupa untuk sholat. Orang-orang lupa untuk sholat. Lalu juga ada yang bermaksiat secara langsung ataupun tidak langsung. Berapa kali mungkin bisa dibilang kami menasihati secara pelan-pelan ataupun juga menasihati di dalam sebuah adegan. Tapi alhamdulillah selama itu tidak ada yang pernah mengatakan kamu sok suci, kamu segala macam dan seterusnya. Memang tentu ada beberapa, apalagi di zaman sekarang anak-anak muda, Masya Allah luar biasa. Kalau kita nasihatin sedikit aja pasti dijawabnya ada aja. Nah ini bagaimana tadi sudah dikatakan oleh Habib Muhammad, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat isi daripada apa yang dikatakannya itu. Yang dikatakannya baik, maka lakukanlah. Yang dikatakan buruk, maka lupakan dan juga buang. Itu saja sebenarnya. Nah.